Salam G-Fire. G-Fire. Selamat malam rekan-rekan G-Fire dimanapun yang berada. Kembali lagi malam hari ini kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan, menyembah nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan, malam hari ini Tuhan kami anak-anak G-Fire Tuhan, kami mau datang ke rumah-Mu Tuhan, kami mau sama-sama memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Tolong berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan, supaya ibadah kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Saudara percaya
bahwa kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan
Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kita dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama saja kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk pelayan firman, waktu dan tempat dipersilahkan. Puji nama Tuhan, selamat malam Cifire yang ada. Malam hari ini tema firman Tuhan tentang menjadi spesial di mata Tuhan. Apakah kalian memiliki sesuatu yang spesial dalam hidupmu? Ketika kalian memiliki sesuatu yang spesial di dalam hidupmu, saya percaya kalian semua akan menjaga dan menyayanginya. Sesuatu yang spesial yang kita miliki akan kita sayang-sayang, akan kita eman-eman. Karena sesuatu yang spesial itu sangatlah berharga dan sesuatu yang spesial itu akan punya tempat di hati kita. Berbicara saat malam hari ini tentang spesial, ternyata kita ini adalah orang-orang yang juga spesial di mata Tuhan. Apa buktinya kalau kita spesial di mata Tuhan? Yang pertama, kita ini sangat spesial di mata Tuhan karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kejadian pertama ayat 27, demikian firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini spesial di mata Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sungguh sangat luar biasa, spesial di mata Allah, sempurna di mata Allah. Itulah keadaan kita, bukti bahwa kita spesial di mata Allah. Yang kedua, kita spesial karena kita disebut Allah sebagai anak-anaknya dan ahli-ahli warisnya. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, kita spesial karena kita disebut Allah sebagai anak-anaknya dan sebagai ahli warisnya. Sungguh luar biasa ketika Tuhan
menjadikan kita anak. Anak itu merupakan hal yang spesial, sehingga ketika kita disebut anak, maka seorang anak itu akan memiliki ahli waris, akan menjadi ahli waris bagi bapaknya. Kalau ketika Allah menjadikan kita anak dan Allah Bapa kita menjadi ahli waris Bapa kita. Sungguh bangganya kita, bahkan luar biasanya kita di mata Allah, spesial di mata Tuhan. Dan yang ketiga, kita spesial karena kita dipandang Allah sebagai biji mata Tuhan. Kita lihat di dalam Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita ini biji mata Tuhan, sungguh luar biasa. Kita spesial karena kita dipandang Allah sebagai biji matanya. Ketika kita melihat kalau biji mata, berarti dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melangkah, Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita biji matanya. Kita tidak lepas dari pandangan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, G-Fire, pemuda remaja, tetaplah engkau bersemangat di dalam Tuhan karena kalian adalah biji mata Tuhan. Dan ketika Allah menjadikan kita menjadi yang spesial, maka sebaliknya kita juga harus melakukan hal-hal yang spesial yang membuat Allah bangga dengan kita. Jadi bagaimana caranya supaya membuat Allah bangga dengan kita? Kita harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itu adalah cara supaya membuat Allah bangga kepada kita. Kita harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas yang seperti apa yang dimaksud di sini? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 9. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 9. Di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebab setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Identitas sebagai anak-anak Allah yaitu yang pertama, hidup dalam kesucian. Seperti ditulis di ayat yang ketiga, di mana Allah merindukan kita memiliki identitas sebagai anak Allah yaitu hidup dalam kesucian. Dan yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dan sebelumnya di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang kedua, identitas sebagai anak Allah yaitu tidak lagi melakukan dosa. Seperti yang dicatat di ayat 6, tidak lagi berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ketika kita dikenal Allah dan kita menjadi spesial di mata Tuhan, kita menunjukkan diri kita dengan cara menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah, yaitu kita tidak lagi melakukan dosa. Itu adalah identitas sebagai anak Allah. Dan identitas kita yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang ketiga, identitas sebagai anak-anak Allah yaitu melakukan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dikatakan, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Itu adalah identitas sebagai anak-anak Allah, di mana melihat Kristus, cermin Kristus ada di dalam hidup kita. Kristus yang adalah benar.
Oleh karena itu, melakukan kebenaran merupakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah kita sudah menunjukkan hal ini? Ataukah apakah kita sudah menunjukkan kita sebagai anak Allah, menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah di dalam hidup kita ini dengan sungguh-sungguh? Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Engkau menjamah kehidupan kami semua yang ada Tuhan tanpa terkecuali. Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Bersyukur kepadamu saat malam hari ini. Sebelum kami akhiri ibadah kami ya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat atas kehidupan kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan berkatnya daripada Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pemuda remaja yang semakin kuat, kokoh, dan tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami saat malam hari ini penuh dengan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Tuhan memberkati. Salam.